Keluarga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalna sakinata fi qulubil mu'minin walladzi anzalna qur'ana fi qulubil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasul ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma ya muallim Daud alimna wa ya mufahim Sulaiman fahimna. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-ta'wil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sahabat MKI dimanapun berada, kita bersyukur malam hari ini Allah SWT berikan kepada kita begitu banyak nikmat. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan bahkan kita malam hari ini berkumpul lagi, bermuajah meskipun secara virtual. Biasa kalau di awal-awal ini 6 orang dulu, lama-lama nanti tiba-tiba 20 berapa. Dan di hadapan saya sudah hadir sahabat, guru, teman ngopi, inspirator, ilustrator juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Sehat, Ustaz, ya? Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Posisi ada di mana? Di rumah, Ustaz. Masya Allah. Senang kumpul sama istri. Okay. Malam hari ini kita akan melanjutkan bagian suami nanggung, istri jawab. Ini kan kalau bahasan yang kemarin belum selesai itu adalah bagian. Bener nggak sih, Ustaz? Para pria itu sebegitu menolakkan dengan nasihat, sehingga merasa hal-hal yang seperti ini menjadi tidak dianggap ngobrol, memetakan. Kan kita mau ketemu nih 15 Desember insya Allah nih, mau memetakan apa namanya, bentuk komunikasi. Kan kepengennya family growth ini kan bukan hanya soal ngukur tinggal nulis family growth, itu yang ketemu meteran yang gambar apa lah ya, pada bagaimana seluruh anggota keluarga itu bisa bersama-sama menumbuhkan rasa yang ada. Sebegitu menolakkah para pria ini terhadap nasihat? Mungkin bukan gini ya, kalau disebut menolak mungkin tidak. Jadi sekarang ini memang ada hal yang tidak disepakati secara bersama. Ini yang menjadi paling sering itu adalah hal ini. Jadi memang si istri merasa ini masalah, si suami ini merasa ini bukan masalah, atau sebaliknya. Jadi ini yang menyebabkan ketika sudutnya berbeda, ini menyebabkan yang ini nggak butuh kok gitu. Kita sebenarnya selama ini fine-fine saja kok gitu kan. Kenapa harus emang ada masalah apa dengan kita gitu kan. Ini masalah ada apa dengan kita, ini yang sering kali terjadi. Jadi akhirnya kesan yang muncul adalah laki-laki itu tidak terlalu membutuhkan ini, padahal sebenarnya ketika nanti saling bisa ketemu, itu juga tahu akhirnya ini yang kita yang sedang kita ikhtiarkan seperti itu. Jadi kalau dikatakan misalkan laki-laki itu kurang perhatian misalkan, enggak juga sebenarnya, cuma memang perlu gini, ini bukan hal yang, makanya tadi saya bilang kemarin Ustadz juga, ini tuh bukan hal yang sifatnya emosional, ini bukan sifatnya gimmick, ini bukan sifatnya ini, makanya cara mengkomunikasinya pun harus sangat ini. Sebenarnya misalkan gini, kita hari ini perjalanan kita sudah sampai mana sih gitu kan, perjalanan kita sudah sampai mana, terus apa yang sudah kita raih, apa yang sudah kita jalani, ini sudah kerasa belum sih lah. Ini bermula dari sinilah kita akan
kita akan mau melihat ulang. Mungkin ini kayak kalau ngomong itu kayak stasiun gitu ya. Ini kita berhenti sebentar yuk untuk milestone, untuk menentukan kembali dan menentukan arah kembali. Jangan sampai, karena gini, kalau kita tidak punya tujuan atau tidak punya tempat tujuan, setiap tempat itu bisa menjadi tujuan kita. Ini yang seringkali tidak ini, dan juga perlu apa ya, detail. Saya bilang detail ketika ke perjalanan ini harus didetailkan. Mungkin kadang-kadang mungkin Ustaz sudah lihat ya, ini mau ngapain sih formula kayak banget ini Iya, gitu ya. iya. Memang kayak begini caranya. Mungkin kami itu kan, qadarullah, alhamdulillah saya sudah menjalani ini belasan tahun ya. Tapi ya awalnya nggak gitu, awalnya modelnya ngobrol. Tapi ini saya akselerasi kepada teman-teman, kita coba akselerasi. Nah, ini jadinya seperti itu. Ada tahapannya, kita coba sehari mungkin nggak ya gitu ya. Mungkin sih, asal tadi punya kebersamaan. Jadi memang hari ini apakah ditanya lagi, kayak Ustadz tadi sampaikan, bisa nggak bapak-bapak? Bisa. Sangat mungkin. Cuma memang tadi, ayo ngajaknya lebih tidak dengan ancaman, mungkin gitu, tidak dengan ancaman quote unquote gitu, bukan dengan marah, tapi memang ini sesuatu yang penting untuk kita laksanakan bersama, gitu. Ngaten, Ustaz? Izin, Zat. Ya, Kalau misalnya eh, kita lihat dalam nggih. sebuah perusahaan misalnya, Ya, itu ada tuh, SWOT-nya itu ada. betul. Dan itu periodik. Ya, Bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan evaluasinya tidak hanya tahunan, ya, tapi pertengahan tahun, bahkan ada yang pakai sistem kuartal. ya, Biasanya orang keuangan yang melakukan itu. ya, Tetapi dalam satu perusahaan-perusahaan yang besar berkembang, ya, itu mereka evaluasinya menjadi lebih sering, bahkan ada pekanan, ada ya, bulanan dan ya, seterusnya. Ini memang tidak banyak keluarga yang mau melakukan evaluasi terhadap perkembangan, karena memang kalau dari awal kita balik ke ujung awal ya, kita ngobrol soal sekolah ayah bunda, ini ya, memang karena visi misinya nggak pernah dibentuk, sehingga ya wis apa istilahnya, kalau orang kita bilang itu watong suloyo gitu, dia udah ya, jalanin aja lah gitu. iya, betul. Jadi di sisi lain kan gini ya, kalau kata Imam Syafi'i itu ikat lah, kalau dalam konteks ilmu itu ikat dengan tulisan ya. Hmm, Ikat dengan tulisan, Imam Syafi'i dawuhnya ngaten, sebenarnya ini kan sebenarnya bagian dari sesuatu yang hanya kita bicarakan itu juga nantinya akhirnya hilang. Bahkan kita jadi kelupaan, makanya mencatat itu menjadi sesuatu penting. Bahkan dalam utang aja suruh uktub, kita suruh suruh nulis gitu kan. Suruh nulis itu salah satunya biar ingat dan biar bisa dievaluasi. Ini menjadi sesuatu yang penting di apa namanya, dijalani, karena seringkali hari ini itu ya tadi, ngomong visinya juga nggak tertulis, nggak jelas, akhirnya tadi dan nggak ada yang juga yang mau dievaluasi apa, Bang. Nggak, kita kadang-kadang jatuhnya divisi, indikatornya nggak jelas. Misalkan sering ya, mungkin tadi ya, ngomong surga, kita pengen dulu jadi keluarga surga gitu kan, itu wah kelihatannya udah ini apa namanya, wes jos banget gitu kan. Wah, luar biasa, ini visinya hebat gitu kan. ya, Tapi pertanyaannya, keluarga surga itu indikatornya apa, kayak ya, gimana? Ternyata nanti ada indikatornya, muncullah bahwa oh, sing jenenge keluarga surga itu tadi sederhana ininya, ketika di rumah itu Al-Quran didawamkan, ya, misalkan. ya, Ada indikatornya. Nah, indikator ini kan udah dievaluasi, oh, bapaknya ngaji ke, anaknya ngaji ndak, ibunya ngaji ndak. Nah, ini kan nanti harus diturunkan. Nah, ya, kemudian dievaluasi, walaupun memang tidak seharus sedetail itu, tidak harus segitu-gitunya, tidak memang, tetapi itu harus ada gitu. Harus ada. Kenapa? Dengan begitu kita itu menjadi lebih lebih apa namanya? Lebih, orang itu akan menjadi lebih apa ya? Menjadi lebih aware. Dengan begitu akhirnya kita tahu, oh, bahkan kayak kalau di anak-anak sendiri kan, kalau kita posyandu itu kan ada catatannya, gitu, ya, catatannya, grafiknya, dengan gitu ini ketahuan. Nah, untuk perusahaan aja istilahnya, itu kan perusahaan itu hanya tools kita untuk akhirat ya. Hanya ya, toolsnya saja, tools untuk jemput rezeki Allah. Toolsnya saja kita sudah seserius itu. Apalagi hmm, kita yang memang pengen sesurga sekeluarga. Ini kan di ya, tulisan di atas itu sesurga sekeluarga. Itu gimana kalau kita nggak serius gitu? ya.
eh, penyadaran bahwa kita perlu Ya, kepada evaluasi. Masalahnya kadang-kadang kalau ada dominasi ya, di antara keluarga itu, ya, ya pasti antara pasangan dengan pasangan ya. Itu kan ya, kadang-kadang ada yang satu mendominasi, betul. eh, begitu nggak cocok, yang penting tensinya agak tinggi, Ya, maka tidak terjadi komunikasi. ya, Atau kalau tahu terjadi komunikasi, akhirnya perbedaan pendapat itu seolah-olah tidak bisa dicari jalan keluarnya. Ya wes, ayo berantem terus maunya apa? ya, Nah, kan jadi ketemu sama titik tensi yang tinggi ya, begitu tuh. ya, Jadi ya wes lah gitu, mendingan nggak usah ngobrol deh gitu. Ngobrol ya, juga ya, nggak nyambung gitu. ya, ya, Setiap ya, kali ngobrol nggak pernah ketemu, wong ya, kepengennya ngobrol enak kok gitu. ya, Itu sehingga jadwal-jadwal yang bisa memperindah perjalanan. Saya punya tetangga, ya, tetangga sebelah sebelah rumah. Itu beliau sampai mobilnya, dia bekerja di salah satu produsen mobil Jepang. ya, Dia beli mobil Korea karena kapasitasnya lebih gede lebih dan besar. dari sisi apa namanya operasional jadi lebih lebih murah. Terus dia bikin van, camping Oh, van. camping van. Dia bikin camping van yang memang eh, desain si suami ini adalah setiap akhir pekan harus keluar, harus menjelajahi dunia ini. Dan itu menjadi bagian yang memang sudah kebentuk di visi keluarganya, pokoknya akhir pekan jalan-jalan Ya, gitu. Itu kan tidak semua orang punya hobi yang sama gitu ya. betul, betul, betul. Artinya ketika Nun Sewu ada Ya, beberapa keluarga yang saya nggak tahu nih apakah Bu Nunu, Bu Teti atau siapalah yang di sini nih kalau kita ikut 12 orang nih. Mas Ahmad punya agenda yang sama nggak? Teh Nadia punya agenda yang sama nggak? Mas Selo kayaknya tiap hari jalan-jalan terus dia. Nggak pernah ngajak tapi eh, Mas Dedi misalnya atau Dokter Eka atau Teh Nina atau siapapun ya di sini ya. mhm, eh, Rehan Syah Rifki Bodwi eh, punya nggak desain bahwa entah sebulan sekali, entah 3 bulan sekali, entah itu kan jadi bagian yang kalau di keluarga saya memang dulu sempat apa namanya kita nabung, kita kumpulin ya, duit. Kalau misalnya cukup, ayo pergi agak jauh gitu. Paling paling jauh kami pokoknya yang pertama kali keluar harus umroh dulu. ya, Harus umrah dulu baru baru ke yang lain-lain, sempat ke Dubai, sempat ke Abu Dhabi, sempat ke beberapa negara yang lain, tapi sifatnya hanya apa namanya nggak rutin gitu. Nah, saya ya, nggak tahu nih kalau Bapak Ibu yang lain punya nggak begitunya tuh, karena buat kami penting Zat, ya, apa namanya, ini agendanya hari ini anu mulai jam sekian ini ya, sarapannya jam sekian, kalau telat nanti apa segala macam mau beli jemput jam sekian, acara kita anu ini itu ada kedisiplinan waktu yang kemudian setiap kita menjadi saling dukung, saling itu begitu kita balik ke Indonesia nggak ada lagi itunya tuh, dinamika itunya tuh Ustaz. ya, 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 Tahu yang saya maksud Ustaz? ya, paham, paham, Ustaz. Itu gimana Ustaz? Ya, jadi ini ya memang tadi ya, memang hal-hal seperti ini tuh menjadi itu kan salah satu bentuk cara ya, itu kan produknya istilahnya, produk Ya, setelah setelah itu. Jadi memang akhirnya nanti ada kesepakatan, ada apapun itu namanya yang memang harus dibuat. Kadang juga bahkan mungkin tidak harus apa namanya yang jauh gitu ya, tidak harus yang jauh, bahkan sekedar hanya mungkin bikin tenda di belakang istilah kata istilahnya gitu kan. Itu pun ketika hal-hal seperti itu ya, akhirnya menjadi ya, kebersamaan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, ya, ya, memang ini yang menjadi tadi saat ini itu ketika itu sudah diurai ya, bab depannya sudah terurai. Bab depannya tadi di faktor kekuatan kelemahannya sudah terurai, kemudian sudah muncul nanti jangan-jangan gini. Tadi yang Ustaz sampaikan di awal tadi menarik sebenarnya. Jangan-jangan ada ekspektasi yang berbeda. Ya kan? Ada ekspektasi yang memang belum nyambung nih. ya. Ya,
emang boleh nggak suami punya ekspektasi kepada istri? Boleh dong, sah saja. Istri juga punya ekspektasi terhadap suami, bisa nggak? Ya, Bisa. ya. Dan jangan-jangan tapi ternyata Nuhun sewu, saya ekspektasi potong. nggak. Eh, Impian sebelum nikah itu nanti kalau saya nikah, maka Nah, A, B, C, D, E, F, G-nya ya itu nggak dikalibrasi. Gitu, betul. gitu nggak? Mungkin nggak? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Sat. Dan itu pun udah nggak dikalibrasi, nggak dikomunikasikan pula. Hmm. Tadi komunikasinya tadi merasa bahwa ntar kalau dikomunikasikan ntar dia tersinggung lagi. Ya, Kalau dikomunikasikan ntar nggak selesai juga. Nanti daripada rame lah. Lah, ini kan persepsi lagi. ya. Padahal, Di so, padahal husnuzon pun nggak boleh ya. ya, Harus komunikasi. gini masalahnya relatif, Sat. Relatif orang itu ketika punya ekspektasi itu yang muncul suudzon bukan sunudzon. Ya. Tapi ada kasus husnuzon Iya, yang parah, Zat. Jadi ada gimana pengantin sih? baru. Ini Iya, pengantin baru. Suaminya keluar dari garasi, terus istri keluar dari ruang depan, dari iya, apa? Dari pintu depan. Dah, saya keluar. Kira-kira 2 kilo, udah saling husnuzon tuh. Nggak iya, mungkin istri saya ninggalin rumah nggak dikunci rumahnya. iya. Si suami juga dianggapnya begitu sama istri. Nggak mungkin Oke, suami saya keluar nggak pegang kunci. Jadi sama-sama husnuzon ini. iya. Begitu dua, 2 kiloan gitu, seta. Kunci kamu kan yang pegang. Yang Loh, megang itu. bukannya emas. Iya, balik lagi. Putar balik itu 2 kilo karena gara-gara husnuzon. Jadi husnuzon ini jadi bagian yang nggak boleh juga tuh. Tetap Iya, tetap harus komunikasi. betul. Tapi di situ akhirnya muncul ada ini, Sat. Ada hal yang kita bisa ketawakan bersama. Itu masih membahagiakan walaupun walaupun ini tapi masih agak ada yang membahagiakan ya walaupun akhirnya lagi mana sih gitu kan. Tetapi yang sering jadi masalah adalah ketika itu tidak dikomunikasikan bahkan ini jadi sesuatu yang menjadi penghambat. Makanya ketika dalam konteks suami nanggung istri jawab ini nanti itu yang perlu diulik adalah apa yang belum selesai kita obrolin. Hmm. Apa yang Nah, belum selesai. untuk memulai itu sebaiknya kan nggak harus suami yang mulai atau nggak harus istri yang mulai, kan bisa bisa datang dari keduanya. Dan itu tadi Ustaz, orang udah kadang-kadang udah, aduh, dia pasti pasti, nah itu tadi muncul muncul persepsi-persepsi yang Mhm. apa sih, kalau diajak ngomong gini pasti dia enggak. Begitu Ya, ditawarin, tuh kan bener, akhirnya terlegitimasi, ya, yang kemudian ketumpuk jadi satu stigma yang, ya, sudahlah kita jalanin aja, anak-anak udah gede ini. Akhirnya ya. jadi kayak apatis ngejalanin keluarga nih, Ustaz. Betul, betul. Dan ini Sedih banget akhirnya kan begitu tuh. betul, dan di situ akhirnya nanti gini, yang kita rasakan apa? Ketika luar rumah lebih enak, lebih nyaman, akhirnya ketemu teman lebih nyaman. Itu kan Hmm. jadi ini bahwa sebenarnya gini, kalau ngomong keluarga yang ideal, Zat, ya, kalau kita ngomong keluarga ideal itu adalah ketika rumah menjadi tempat paling nyaman dan paling aman. Masih. Itu yang disebut Baiti Jannati itu kali ya. Iya, di situ itu, Zat. Baitul Jannati itu tempat pulang. Nih, kata pulang nih. Kita itu kalau ya mungkin Ustadz ya mungkin ke Jember gitu ya kalau mau ke Ya. Jember misalkan itu kan pokoknya gitu kan sudah pokoknya ini enak banget gitu ya sama bagaimana akhirnya ketika ini bersama ya tadi kalau kayak kehambar tadi pulang itu bukan rasa rumah itu bukan tempat pulang tempat tidur doang. Ya. Ini bukan tentang rumah sebagai bangunan yang mewah, bukan, tapi rasa sebagai rasa. Ini makanya menjadi penting di sini. Coba deh dalam perjalanan 10, 20, 15 tahun ini, kita nyaman nggak sih pulang? Kita enak nggak sih pulang? Atau di Ya. rumah itu pokoknya kalau bisa tuh nyampe rumah, nggak perlu ngobrol lama, yang penting langsung turu, besok bangun tidur langsung berangkat lagi. Ya. Kalau itu yang terjadi, berarti ada masalah dengan rumah kita. Gitu. Iya. Kan kadang-kadang gini, saya pribadi nih ya, Ya, saya ya, bukannya bongkar aib, tapi begitu ada slack gitu sama istri, ya, saya lebih milih untuk, ya udahlah, nggak usah diladenin. Dia ya, tunggu tunggu apa namanya, tunggu sampai dia mereda, nanti ya, juga akan. Itu betul bahwa 3 hari kemudian jadi itu nggak nyaman banget, Zat. Mau pulang ya, itu, aduh, ya, mampir kemana dulu lagi ya, ini ya, apa, kadang-kadang
kan gini, kalau pas lagi janjian sama jenengan Iya, sama siapa iya, gitu, kita ngopi di anu, kita ngopi di ini, itu iya, masih enak, ada yang dituju sambil ngopi ngobrolin apa, sambil iya, sambil iya, apa ngebedah apa dan seterusnya. iya, Tapi kalau nggak ada arah tujuan terus ngopi itu jur ngopo gitu, ini iya, betul. ah Bang, hati kemerung semua, pengen pulang itu lihat senyumnya istri menyenangkan, Iya, dapat pelukan hangat, dapat dapat dekapan mesra, itu bagian yang kemudian ya emang saya ini orang rumahan gitu, tapi begitu iya, di rumah itu kayak nggak welcome gitu, iya, itu eh high voltage kayaknya korslet semua ini, kayaknya megang pintu salah, megang iya, megang pagar salah, megang semua salah ini, jadi kayak aduh lah, mendingan nggak usah pulang deh. Nah, itu mulai tuh setan tuh iya iya, lo betul. ngipasi gitu kan. Kalau udah begitu tuh udah akhirnya ya naudzubillah min dzalik gitu. Jangan jangan sampai kesamber pada saat kita lemah. Wah, ada parah Iya, banget kalau udah betul, begitu tuh. betul, Sat. Dan gini, Sat, kayak tadi yang Ustadz sampaikan, seiring waktu, memang masalah itu selesai. Tapi yang menyelesaikan bukan waktu. Hmm. Nih, ini yang menjadi kok ini, bahwa mungkin dia lupa, tetapi masalah itu nggak selesai. Dan ini Ya. ketika ketumpuk, akhirnya tadi, Meledak ketumpuk pada tuh, saatnya. meletus tiba-tiba akhirnya bingung, loh ini kan masalahnya cuma kecil gini doang. Ini cuma masalah gini kok jadi tiba-tiba jadi meledaknya jadi begini. Padahal kayak gini, padahal Ya, itu tadi. ya, Padahal ini bisa jadi meletusnya itu bukan di masalah besar, Sat. ya. Karena tadi sebenarnya itu tumpukan gede. Nah, kita Hmm. sebenarnya mencoba untuk apa namanya? Untuk sebentar ini sebentar. Lalu ini Ya. tadi ada telepon masuk jadi tiba-tiba Oh, ini. alah, melek. Oke. Alat. Oke. Sebentar. Nih, telepon masuk tadi. Jadi ini yang menjadi yang sesuatu yang terjadi. Jadi ketika kita ngomong bagaimana hasilnya kita ngobrol bisa ngobrol segala macam, di depan ini memang perlu perlu apa namanya? Perlu sesuatu lagi agar tadi rumah itu menjadi tempat yang aman dan nyaman, rumah menjadi tempat yang enak untuk menjadi tempat pulang. Dan kemudian tadi, walaupun memang tadi kita harus belajar bahwa ini tidak bisa selesai langsung karena perjalanannya panjang, ngupasnya itu kayak ngupas kulit bawang. Makanya kalau kulit bawang itu mungkin ketika dikupas kok pedih ya. Nah, kok perasa pedih ya, ngerasa nggak nyaman ya. Nah, Ya, ya. tapi jangan akhirnya udah lo berhenti aja nyampe di sini aja. Ya jangan, kenapa? Karena masih harus ada kupasan lain. Tapi tadi saling, makanya di sini itu perlu berdua, jangan sendiri. Ya. Tuh, Jangan yang udah sendiri. daftar, jangan sendiri Iya, ya. kalau Nanti sendiri di nanti juga depan nggak nanti jadi. diusir nanti. Gitu. Putus-putus barusan. Nggak ada telepon masuk lagi. Oh, Masya Allah. Ini nggak tahu tadi orangnya tadi terus tiba-tiba sudah ditunggu pada Isa kok nggak ada telepon malah sekarang telepon geng geng Ini gitu Sat. Bude Darmi bilang ketidaknyamanan itu kadang-kadang tercipta ketika kenyataannya nggak sesuai ekspektasi. Ya, Bener nggak Ustaz? Begitu. betul, karena tadi ekspektasinya juga tidak dikomunikasikan. Hmm. Kita nggak mengomunikasikan. Saya misalkan saya punya ekspektasi ini, sana punya ekspektasi apa sih? Ya. Itu kalau tidak ini akhirnya tadi ya tadi pengen saya tuh pengen punya istri yang cantik solihah Hmm. pintar Hmm. masak begini begini Oh, begini Masya Allah. begini begini ya gitu kan. Jadi kalau iya, semuanya pokoknya spek kualitas inilah kualitas super gitu kan. Ya. Perpaduan antara Khadijah plus Aisyah plus Ummu Salamah plus ini plus ini semuanya. Ya pertanyaannya tadi kan akhirnya itu dikomunikasikan nggak? Oh ternyata dia nggak bisa masak. Antum harus mau investasi juga dong, kursusin Ya. masak dong, Ya. Ya. ya kan? Misalkan seperti itu. Kayak terus misalkan, nah, hal-hal seperti ini kan harus terkomunikasikan. Nah pertanyaannya di sana yang sebelah sini, ketika ini punya ekspektasi, pasti juga istri juga punya ekspektasi, punya Ya. suami Pasti. yang begini, 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 begini. Nah dua-duanya harus disambungin dulu nih. Tapi tadi jangan akhirnya kita juga harus sampai selesaikan ini selesai nggak satu hal selesai. Padahal masa hidup rumah tangga harus gitu-gitu banget. Ya tadi Ustadz yang kita di judul kita disampaikan ini itu perjalanan panjang loh, bukan Ya. perjalanan 2 hari 3 hari ganti ini. Kalau beli baju nggak cocok kita bisa buang atau kasih orang selesai. Ini kan nggak bisa.
Dan tadi nggak bisa kita akhirnya bertahan dengan hanya kayak gini gitu aja nggak bisa. Nah ini perjalanan ini harus diselesaikan dengan diobrolin dengan baik, dijalani dengan baik. Kalau tidak nyaman, ayo diberikan nyaman. Karena tadi ketika sudah pulang itu menjadi sesuatu yang tidak nyaman, ini udah tanda-tandanya udah nggak bagus. Salah Gitu. satu ciri para pria yang bekerja di kantoran Ya, itu kalau sampai ada lemburan ya, itu bisa jadi manajemen kantornya salah urus atau di rumahnya ada masalah sehingga dia nggak mau pulang cepat. ya, betul. Soalnya kalau orang rumahan itu kebanyakan jam 4 pulang gitu, Iya, iya, sampai rumah lele gitu kan. Kalau saya iya, ngebayangin dulu tuh ngelihat kehidupan para CEO di Seattle itu, Ustaz. iya, Mohon maaf kalau kiblat saya apa para manajer di sana gitu. Tapi mereka itu eh, punya coffee morning, Ustaz. iya, Jam 6 itu coffee morning. Jadi mereka ketemu ngopi sama neighbor gitu. iya, Ngundang ngundang minum kopi bareng-bareng. Gimana kabar sih ini udah sekolah di mana? Itu yang remeh temeh, yang cetemete, yang nggak penting gitu. iya, Habis itu dia menuju ke kantor, habis itu ke kantor itu jam 8, jam 9 sampai jam 10 lah, itu koordinasi sebentar, habis itu duhurnya itu banyak apa namanya, banyak meeting, lunch meeting gitu. iya, Setelah itu selesai sampai jam 2, habis itu sisanya kerja itu jam 4, benar-benar jam 4 mereka sudah pulang dan jam 6 iya, itu sudah di rumah. iya, Itu kan wow gitu kan, itu jadi wah luar biasa gitu, dan bahkan ada momen di mana eh, coffee morning itu kepagian banget gitu sampai jam 6 iya, pagi gitu, itu sudah sama klien sudah jadi iya, wow, kalau gitu tuh kan enak banget gitu. Tapi kalau di rumahnya bermasalah ini yang kadang-kadang jadi alah capek iya, banget gitu. iya. Ini makanya saya kembali lagi yang tadi kita ini kan bisa. Jadi bagaimana hari ini akhirnya berkomunikasi ini tentang seni ya, berkomunikasi tentang seni. Tetapi memang dalam rumah tangga jangan hanya fokus tadi di seninya, saya bilang tanya seninya, tetapi bagaimana kita memang benar-benar mengurainya, mengurai dari awal kembali dan kemudian merevisi kembali. Apalagi kalau sudah banyak, sudah apa namanya, sudah sekian tahun gitu ya, tumbukannya sudah banyak. Ini harus ditata ulang kembali. Nah, memang ini rekreatif saja kalau saya, bagi saya itu ini rekreatif saja, ini Ya, rekreatif bagi ini jangan dipikir nanti harus berat banget, enggak. Ini ya memang yang kita bicarakan tentang rumah kita, dan juga tidak perlu nanti di-share ke saya nggak perlu tahu juga, orang saya juga nggak perlu tahu apa isinya, juga nggak perlu ya, tahu, ya, cuma ini loh gini loh, hayu loh kita itu mulai lagi, karena tadi rumah itu sesuatu yang sangat, rumah tangga itu juga sangat sesuatu yang sangat fundamental. Karena memang kalau nggak ini nggak jalan, gimana akhirnya kita ngomong peradaban itu kan gede banget gitu ya. ya. Ngomong jangankan ngomong peradaban, ngomong kebaikan itu harus dimulai ternyata tetap dari rumah. Ini yang memang perlu kita ini kan. Jadi tadi rumah yang bukan tentang bangunan gedung-gedung, bukan, tapi tentang rasa nyaman dan rasa aman. Ya. Tempat anak-anak bisa pulang dengan aman dan nyaman. Ketika istri juga menjadi ratu di rumah itu, Hmm. suaminya juga pulang dengan ini tuh, masya Allah, itulah gambaran. Tapi jangan dipikir wah ideal banget, berarti nggak ada masalah dong. Nah kembali lagi, ideal itu tentang sebuah proses, bukan Ya. sebuah hasil, gitu. Justru kalau kita lihat bagaimana keluarga Rasulullah SAW itu bukan Ya, tanpa gejolak. ya, Ibunda Aisyah itu temperamental, dia masih ya, muda, masih semangat, masih suka berantem, dan tidak sedikit Rasulullah SAW itu diaduk-aduk kayak roller coaster perasaannya justru ya, ketika berusaha menampilkan apa namanya, pemimpin yang ideal itu seharusnya di rumah bisa mengendalikan istri, tapi ternyata istrinya nggak bisa dikendalikan gitu kan. Itu kan ya, jadi waktu waktu Rasulullah SAW kedatangan budaknya Hafsah ya, bawa makanan. Ini kan jatahnya Ibunda Aisyah. Tiba-tiba budaknya Hafsah datang bawa makanan buat Rasulullah SAW. Itu Ibunda Aisyah langsung ditampel itu si piringnya itu, dan kemudian berantakan jatuh. Apa yang Rasulullah SAW lakukan? Beliau tidak langsung marah, kamu apa-apaan sih? Nggak bener banget ini gitu ya. Tapi beliau sambil mengutin yang berantakan itu sambil bilang ke tamunya,
ibu kalian lagi cemburu. Itu Ya. kan jadi buat saya Mhm. wow, nggak nyampe ke situ tuh. Kalau Ya. kalau Ya. kalau saya itu langsung minimal ngelirik gitu ke istri itu. Ya. Maksudnya apa kan gitu. Jadi ada bagian yang memang tadi kalibrasi sejak awal itu memang harus disampaikan gitu. Betul, Karena betul, betul. eh, kalau kita balik lagi ke proses awal, ta'aruf itu kan menyantarakan persepsi tentang bagaimana kita akan menjalankan biduk rumah tangga itu ke depan seperti apa. Itu kan Betul. mestinya selesai di situ. Nah, eh, saya nggak tahu. Tolong koreksi saya, Zat. Iya, Kalau terjadi sesuatu yang tidak sesuai seperti tadi Budi Darmi iya, bilang bahwa kalau ekspektasinya nggak sesuai sama kenyataan, iya. bisa nggak kita masuk kepada pemakluman itu, Zat? Atau artinya apa ya? Eh, berdamai dengan keadaan gitu, berdamai Oke, dengan oke, takdir. oke. Berdamai nggak masalah, Seth. Tapi jangan sampai akhirnya ngungkit-ngungkit. Numpuk jadi Nah, iya. gondong pada saatnya. Berdamai itu berarti kan ikhlas ya. Ikhlas berarti. Nah, tapi kalau masih ternyata belum bisa, ya itu yang jadi masalah ketika masih tadi ngungkit-ngungkit. Aku tuh sudah berdamai loh. Berarti udah Hmm, belum damai. Itu belum ya, damai ya, kalau ya, ngomong ya. masih aku tuh sebenarnya sudah berdamai. Nah, ini yang sering kali bahwa tadi merasa bahwa ya sudahlah daripada nanti rame, daripada rame itu kan bukan berdamai. Ya, Berdamai itu dia ikhlas ya Allah. Ya kayak ketika ada apa namanya? Ini banyak ini ya. Seringkali itu tidak berdamai, tapi memang hanya mendem, hmm, ya, ya, hanya mendem, hanya numpuk. Nah, ini yang jadi masalah. Ketika kita berdamai, banyak akhirnya kemarin misalkan di banyak orang ya udahlah kita berdamai dengan masalah, kita berdamai dengan masalah. Oke, nggak masalah juga. Tapi teman-teman kita siap nggak? Atau memang siap membuka ini? Karena ini berdamai itu di sisi lain tadi, kalau memang kita memang kuat, ya nggak apa-apa. Saya bilang bisa saja, nggak masalah kok itu. ya, Ini ya, tentang pilihan-pilihan. Kalau saya lebih senang mengkomunikasikan apa? Plong, lebih ya. plong. Walaupun nanti hasilnya pun mungkin tidak 100% seperti apa yang saya harapkan. Ya, kan kalau kita lihat apa sinetron mini shorts atau satu adegan, saya sering apa namanya main sinetron atau film layar lebar itu Ya, ada satu scene yang secara energi, ya, secara emosi dia tinggi itu eh, ada omongan suami atau omongan istri yang kemudian dalam satu scene itu terserah ya kamu mau terima apa enggak, pokoknya aku cuma mau nyampein bahwa aku begini begini begini, ya. terserah di pikiranmu kayak apa. Itu Hmm, sebetulnya cara cara komunikasi juga, cuman kan betul, jadi bisa nggak selesai karena betul, dengan nada betul. yang tinggi itu Ya, menganggap bahwa terserah kamu mau terima mau enggak, pokoknya aku udah ngomong. ya, Padahal sebetulnya kalau kita bisa sampaikan secara jika aku begini, maka menurut kamu gimana, itu kan ya, jadi ada timbang terima gitu, Zat. ya, betul. Tapi kan nggak semua keluarga bisa begitu, Zat. Ya, ya tadi, kenapa nggak bisa? Pertanyaannya kenapa nggak bisa gitu? Karena tadi semua sibuk dengan dirinya masing-masing. Atau Ini kalau egois, nutupin diri dari egois. betul, betul itu kata lainnya seperti itu. Jadi Ya, itu yang terjadi. Karena kita ini berkeluarga kan bukan tentang jaim-jaiman, bukan untuk citra diri kan. ya, Ya kan bukan. Jadi memang ini bukan dua menjadi satu bukan, tapi bagaimana dua-duanya saling memahami. Kata saling itu kan satunya maju kan, bukan ya, akhirnya satunya maju, satunya diem. ya. Ada Nah, ini komprehensif ya, saling saling ya, ya komprehensif. saling kata namanya saling gitu kan namanya saling itu ya ya dua-duanya punya effort karena kalau Ya, melakukan effort cuma satu juga jadi nggak maksimal gitu nggak bener juga gitu ya. gitu. Baik. Ini kata Mbak Din, definisi rumah itu kadang adalah seseorang yang memang selalu ada untuk kita in every condition, sebagai tempat yang ternyaman kita saat pulang dan berkeluh kesah. Ya, Ini eh, saya melihat definisinya Mbak Din ini meletakkan wanita pada surat 30 ayat 21. Karena litas kunu ilaiha itu definisinya seperti seperti itu. Gitu nggak Mbak Din?
Mbak Din. Tak tak tak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bude. Waalaikumsalam. Ude, Oke. Ditodong. lambat baru sampai rumah. Masya Allah. Gimana gimana gimana? Iya sih Ude, kalau di NetPD tadi mau nyari surat yang tadi Ude sampaikan, cuman udah ini belum sempat Iya. saya buka. Jadi kalau 3021. saya pribadi gitu sih, saat ayahnya masih ada, yang rumah itu ya gitu. Maksudnya tempat kita pulang itu ada temen yang diajak bicara, ada someone to talk gitu. Entah itu cuman cerita random, entah itu cuman cerita saat di kantor apa, entah itu kita cuman cerita tentang anak-anak seharian ini ngapain kayak gitu. Nah, semenjak ayahnya nggak ada, biasanya sih saya kalau saat ini sih saya journaling biasanya. Jadi saya lebih seneng saya ungkapkan di tulisan gitu. Masya Allah. Kayak gitu enggak Baik. ya sama anak-anak gitu. Makanya kalau tadi udah sampein tanggal 22 harus ada yang dibawa. Aku bawa siapa dong? Ya paling anak-anak gitu. Iya, iya. Tanggal 15, Mbak, 15 Desember. Emang udah ada babi udah ntar tugasnya udah sama Kosurulidahnya. Siap. Di Solo ada kok, nanti dicariin. Itu biasanya bareng kok, itu biasanya Tiwul, Awuk-awuk gitu. Oh Senil. ini Itu tinggal dikasih kelapa hangat. Apa? Apa ada celup isinya celup. cembleng makan tribul beres. Taib, 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 taib. Syukur aja jazakumullah khair. Kalau Teh Nadia, suami bilang terserah, ya aku bilang alhamdulillah. Kalau suami aku bilang pokoknya, ya aku bilang oke oke. Jadi lebih ke ngalah ya kalau Teh Nadia. Nah, kadang-kadang kita ketemu sama kasus keluarga Ya, yang begini, Ustaz. ya, Satunya punya idealisme, si ya, istri juga punya idealisme. Tetapi kadang-kadang karena tadi tidak pernah membuat visi misi, tidak pernah berbicara tentang apa yang akan kita kerjakan di keluarga kita ini gitu. Sehingga ya, ya sudah cenderung jadi raja di kandang sendiri gitu. ya. Istri dengan Betul. kesibukannya dengan sangat luar biasa, suami juga kesibukan dengan luar biasa, akhirnya datang dengan kelelahan yang berbeda dan merasa tidak perlu berkomunikasi, ya sebatas saya memenuhi Kewajiban. tupoksi saya sebagai istri, ya saya Ya, menjalankan sebagaimana tanggung jawab ya, sebagaimana betul. suami. Itu nggak apa-apa begitu. eh Dia tadi itu di sehari 2 hari mungkin nggak ada masalah, tapi ketika berperjalanan panjang, hambar nggak sih? Ya, ini jadi kayak saya jadi ingat ada video video restorasi, Ustaz. Iya, Jadi ada barang-barang. Waktu itu saya lihat ada seseorang nemuin barang-barang lama gitu, jam. iya, Jam itu jam kuno banget gitu. iya, Saya lupa Piaget apa-apa gitu. Terus akhirnya dia buka tuh satu-satu, iya, dipretelin iya, segala macem, kerak-keraknya dibersihin, di apa namanya, dikasih cairan kimia tertentu iya, yang sifatnya abrasif, dia pretelin satu-satu. Yang ini karatnya dibersihin apa segala macam, terus akhirnya disusun ulang segala macam. Mungkin iya. mungkin begitu yang Betul, kita betul. bisa Iya, bisa iya. Itulah. analogikan itu. Iya, begitu. Jadi kita itu sebenarnya membersihkan tadi kan persepsi, ekspektasi itu kalau dalam tanda kutip ya, kayak karat-karat tadi Sat. Itu kan kalau tidak dikomunikasikan kan akhirnya tadi kan di sini kita Ya. jadinya ini, di sana nggak nyambung, akhirnya kayak ya sudah hidup sendiri-sendiri. Hmm. Kesannya serumah tapi ternyata nggak ada, nggak nggak apa namanya, kesannya doang serumah gitu, tapi ternyata hatinya di tempat lain. Dan ketika sudah terjadi, mungkin juga di luar tiba-tiba ada interaksi dengan pihak lain, dengan lawan jenis. Dan interaksi itu kan sangat mungkin terjadi dimanapun, dengan siapapun, oleh siapapun. Ya, saya jadi ingat dalam bahasa Inggris itu orang selalu go home, bukan go Ya, house. ya, Go home itu ada keluarganya, tapi go ya. house is just a building gitu. Tapi Bangun, ya building, a building. Ya, bangunan buildingnya. Jadi ya, kalau home ya ada cinta di situ, ya. ada affectionnya, ada berapa orang yang bakal ikut tanggal 15 nih ya. Oke, soalnya ngebayang ngebayang kalau ini ketemu, wah ini keren banget gitu. Kalau Iya, ini menjadi apa istilahnya? Menjadi satu anyaman baru ya, dari dari apa namanya? Dari dua
nggak tahu ya istilah yang saya gunakan ini mungkin tepat atau tidak, Iya, tapi pernikahan itu adalah sebuah lembaga di iya, mana dua orang yang punya karakter yang sangat berbeda dengan latar belakang yang sangat berbeda, dengan kemampuan yang sangat berbeda, iya, kecepatan berpikir, ketepatan mengambil keputusan, dan itu sangat berbeda sehingga iya, dia harus ngejalanin ini sementara harus ke surganya sekeluarga gitu. iya, Akhirnya bukan soal timbang terima atau eh, apa, kalau saya ambil istilah orang Sunda itu silih asih, silih asuh, silih asah. iya, Jadi betul-betul punya apa namanya, ya iya itu rasa saling tadi itu gitu. Ini iya. dari eh dan Nadia lagi nih, bahagia itu kita bikin sendiri, jadi nangisnya jangan lama-lama meskipun ada luka. Life itu short to be unhappy. Beh, mantap jadi status ini. Padahal suka suka nangis di lemari katanya. Tapi kalau Iya, kalau kita balik lagi, Ustaz, iya, eh, se seberapa tinggi ego itu kita mesti turunkan sampai kita mau. Ini kan, aduh, udahlah Ustaz, perjalanan kita tuh udah belasan tahun nikah, ini mesti iya, balik lagi ke arah yang alah-alah ngapain gitu, udah gini aja lah udah gitu, iya, iya, nggak usah diapain. Itu kan sama kayak orang iya, apa ya, nggak kayak orang nggak mau belajar gitu Ustaz. iya, iya. Jadi gini, Sat. Orang kalau udah mencintai, itu kadang-kadang melepaskan egonya. Hmm. Jangan di pertanyaannya, kalau kita nggak menurunin ego, itu bener cinta apa nggak sih? Ini kan kayak tadi saya ngirim IG ke jenengan tuh. Iya, betul, itu. Jadi gini, jangan-jangan kita itu tadi, cinta terhadap diri kita, bukan cinta terhadap pasangan kita. Kita berumah tangga ini, biar kelihatan tadi, misalkan, ya, mohon maaf ini reflektif aja. Ya, Jangan-jangan hanya biar dianggap ini, apa namanya, sakinah di- mawaddah warahmah. ya gitu aja, atau bahkan tadi, yang penting mah udah rumah tangga, udah jalanin sunnah Nabi, Ya, atau jangan-jangan lagi, biar biar dianggap ini, masa ustadz kok keluar rumah tangga nih. ya, Yang ya. pertanyaannya kembali lagi, sebenarnya kita cinta nggak sih? Hmm. Dan walaupun tadi mencintai itu sesuatu yang subjektif, tapi merasa dicintai, menjadikan istri merasa dicintai itu sesuatu yang luar biasa. Iya, tadi agak agak kaget saya. Iya, Saya si suami menyatakan bahwa saya sudah mencintai keluarga iya, saya. Saya, iya, saya, saya rasa saya sudah mencintai istri saya. iya, Pertanyaannya adalah nggak penting. Kita mencintai istri kita tuh nggak penting. Tapi iya, yang penting adalah apakah istri kita merasa dicintai oleh kita atau enggak. Itu poinnya. yes, Itu betul. jadi, waduh, kan gitu jadinya. Iya, Ini kan jadi kayak beda beda value, beda persepsi, beda. iya, Waduh, ini mesti mesti ngorek lagi, mesti ngomongin lagi. Selama ini apa pembuktian-pembuktian yang misalnya gini, eh, kalau gini kamu suka nggak? Kalau iya, gini kamu suka nggak? iya. Itu bagian yang mesti digituin lagi dari awal lagi gitu, Ustaz. Betul, 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 Ustaz. Itu yang terjadi. Jadi, dan tadi perjalanan itu kan nggak selesai ya. Perjalanan itu nggak selesai. Oke, hari ini begini. Ketika nanti berubah, ternyata dia berubah juga kan. Ada perubahan lagi. Ya, Nah, perubahan-perubahan inilah yang sering terjadi, dan kita kadang-kadang udah abai. Udahlah, udah. Kalau saya udah 20 tahun ya, 20 tahun yang lalu juga begini. Ya sekarang beda, makanya tahun kemarin di pertemuan kemarin saya sampaikan, kalau antum masih deg-degan kalau ketemu istri, itu bukan sehat, tandanya sakit. Jantung antum masalah gitu loh. Karena semakin seperti teman itu, berarti kan seperti teman ngobrol. ya, Ngobrolnya harus lebih banyak lagi. Ngobrolnya harus lebih lebih hangat lagi. Nah, ya, ini kalau nggak terjadi, berarti tadi, yang saya bilang tadi, kalau kita ngobrol dari tadi, ya Allah, ternyata masalahnya ini tentang kesadaran ya. Tentang kesadaran tentang bagaimana kita berjalan bersama. ya, Belajar bersama itu ada menurunkan ego, ada meluaskan ego, ada menghilangkan ego, dan ini bukan
pasnya nanti di mana? Ya kan kondisi sesuai kondisi pasangan. Ini makanya Iya, tadi kita itu iya, akhirnya jangan bicara template di sini, tidak ada iya, template di sini. iya. Karena apa? Kondisinya beda. Kayak tadi Mbak Din tiba-tiba ngomong, lah kalau di budal dewe berarti kan template-nya beda lagi urusannya gitu kan Mbak Din ya. Ya gitu kan. Nanti kita bikin di Ponogiri aja Mbak Din. Mbak Din yang di panitia aja nanti gitu. Ya, Jadi apa ya? Supaya nggak makin ke sini makin ke sana gitu ya, Ustaz ya. Ya betul. Jadi ngeklopin itu bukan A B C D E F G, Ya, tapi lebih kepada eh, apa ya? Analogi saya kayak main catur. ya, Kamu maju yang ini, saya maju yang ini. ya, Kamu maju yang ini, tapi bukan soal menang kalah karena ya, ini bicara tentang bahwa eh, langkah kamu bagus di situ dan saya bisa memahami bahwa kecerdasan kamu sampai situ dan akhirnya ya, terjadi jadi golden check hand. Ini yang kemudian eh, menjadi bagian yang harus yaitu tadi harus harus saling gitu. ya. Eh, Gimana kira-kira ngomongnya para para istri itu? Kita 15 Desember ke Sofia Betawi, yuk, Mas. Kita mau memetakan ulang Mahli Gay. Ada Eh, tempat lain sebenarnya tempatnya nah, si Juna di di Ciputat tuh Bintaro tuh. Dia tuh tak siap. punya juga tuh kalau si tahu kan si Juna, Juna apa sih Pak? Agung Juna. Oh, Agung Juna. Oh, Agung oke, Juna kan oke. punya tempat baru, Ustaz. Oh, gitu. Nggak paham malah. Dia di saya di IG-nya dia punya tempat baru dan semalam sempat ngomong Ustaz kalau mau ada acara di sini bisa Ustaz katanya. Jadi Oh, siap. dia punya ini, dia punya tempat Hmm. di Bintaro. Oh, oke. Bisa Saya juga dikontak. ada. Iya, saya juga ada di Serua. Ya, dia dia Iya. itu kafe atau apa gitu lupa saya. Jadi memang waktu itu satu marmita atau segala macam beberapa kali di situ juga sih. Siap, siap, siap. Insya Allah. Insya Allah. Kalau kalau tapi memang di Sofyan lebih tengah sih, lebih dia posisinya di tengah Iya, gitu. iya. Kalau di Bintaro agak ke selatan. Itu Iya, di Serua, di Ciputat juga agak ke selatan. Tapi iya, kalau memang memang ya kita lihat nanti lah nggih, nggih, monggo, animonya seperti apa. Karena nggih, kalau nggih. kalau buat saya tempat sih bukan masalah, Iya. bukan masalah. Wong sekalian jalan-jalan kok. Betul, Kalau di Serua itu bisa sambil panahan, bisa sambil makan enak, bisa sambil berenang, bisa sambil iya, kalau kesel-kesel ada Sansaka Muay Thai itu di situ bisa iya. gebuk-gebukan. Kalau di Wonogiri ini Pracimantoro Mbak Din ya. Iya, iya, iya. Gajah Nah, Mungkur iya. lewat sono lagi Gajah gitu. Mungkur Racun, iya, iya. Tapi enak lah, adem kok di sana sih. Insya Allah. Oke. Nggih, Eh, nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, monggo kalau mau ada interaksi, silakan saya membuka diri. Dan kalau misalnya eh, apa kalau ada yang mau di-share monggo. Ini kita belajar studi kasus saja. Jika Iya, begini maka bisa jadi begitu. Karena seperti yang kita selalu gagas di sekolah ayah bunda ini nggak ada template. Bahkan di Al-Quran itu tidak ada contoh yang ideal. Semuanya contohnya berantakan semua. Kecuali pakem-pakemnya yang iya, Allah sudah berikan kepada kita. Nabi Adam anaknya bunuh-bunuhan. Nabi iya, Nuh anaknya nggak ikut. Nabi Lut ini bininya ngaco gitu. Jadi iya, kalau mau dipretelis itu satu-satu, waduh, ya nggak ada yang benar gitu. Jadi kalau kalau kita mau ngikutin itu memang harus dipetani satu-satu. Tapi setidaknya kita paham bahwa iya, Islam yang Allah atur ini menjadi satu minhajul hayah, sistem iya, kehidupan yang jika kita mengikuti dengan seluruh keterbatasan dan eh, eh, keberadaan kita dengan segala kemampuan kita, Allah itu justru menghargai justru dari sisi bagaimana kita memunculkan effortnya. Jadi bukan pada hasil akhirnya. iya. Gitu nggak sih, Ustaz? Betul, betul, Ustaz. Jadi, kata makanya tadi saya sampaikan ideal itu jangan berpikir ideal tentang sebuah hasil, tapi bagaimana proses ideal. Hasilnya itu gimana Allah. Bahwa proses ideal itu nanti ada akhirnya, ada tentang saya, ada tentang kita. Ya tadi kan, Aisyah itu masuk surga walaupun suaminya Fir'aun. Ya, Mas ya. Asia, maaf. Ya, Asia itu, Pak, Asia itu masuk surga walaupun suaminya Fir'aun. Dan dia termasuk wanita utama yang di situ disebutkan. Nah, Dalam artian apa? Ternyata ada yang ngomong tentang aku. Tapi juga ada yang ngomong tentang kamu dan ada yang ngomong tentang kita. Alhamdulillah suaminya teman-teman bukan Firaun gitu kan. ya,
istrinya juga bukan apa namanya yang inilah gitu, tapi berarti kita itu semua sekarang itu pada titik punya potensi punya semuanya punya potensi baik. Ya. Saya punya potensi baik, istri saya punya potensi baik. Bagaimana potensi ini dua-duanya bisa digabungkan? Bukan akhirnya menjadi ini tadi. Oh, ada yang digabungkan, akhirnya punya irisan. Ketika memang ada irisan-irisan yang bisa nanti bisa oh ternyata bisa jadi lebih baik nih. Ini bisa begini, ini bisa begini. Ya. Apakah harus nanti mungkin awalnya kayak ini, kayak rantai yang cuma ujung ketemu ujung. Nyantol doang lah, ada cantolannya doang. Irisannya kecil banget, tapi seiring waktu berjalan itu irisannya akan membesar. Tapi Dan sampai irisan-irisan itu jadi nyatu gitu ya. Betul. Nah, Satu itu bulatan ketika betul, dan itu perlu proses panjang. Ya. Saya mungkin hari ini dalam belasan tahun, hari ini sudah hampir 16 tahun, itu belum begini kok, belum jadi satu gitu, masih bertambah, kenal dikit, ada satu lagi yang nyamakan, dan tadi ada yang 2 tahun cukup hanya 2 tahun, ada yang cukup 5 tahun nyampe tahap itu, ada yang 10 tahun, 17 tahun. Ya, semua kita punya proses masing-masing. Ya. Ada yang Sama dengan nyampe. Kok kalau nggak nyampe berarti nggak mulai gitu kan, nggak niat mulai. Memang tadi saya bilang kan bahwa jangan-jangan pernikahan kita memang tentang hanya fitrah seksualitas yang kita inikan. Ya itu boleh, tapi kehidupan itu cuma sekian persen, mungkin hanya 5-10% saja. Yang lain lebih banyak lagi yang harus kita gali gitu. Mbak Din, monggo Mbak Din. Siap udah gitu. Menanggapi tadi tentang saling cinta gitu ya. Saya ingat kemarin banget gitu teman saya psikiater itu tanya ke saya gitu. Dek, kapan kamu terakhir jatuh cinta sama diri kamu? Karena memang ada hal yang harus saya diskusikan gitu. I think I need professional help gitu. Jadi saya beliau menyampaikan itu gitu. Soalnya tadi di Mbak Dewi ada di komen itu menyampaikan nggak pernah jatuh cinta terhadap diri sendiri. Nah itu question mark sebenarnya, dan itu need professional help itu kalau kayak gitu. Nah, beliau menjelaskan waktu itu, nggak teh, tenang, nggak nangis lagi teh. Dan beliau menyampaikan saat itu gitu bahwa sebenarnya kita untuk kuncinya sih kalau apalagi dalam berumah tangga, kalau misalkan memang in normalin condition gitu, ada pasangan gitu ya, memang bos gitu. Jadi kita memang harus terutama untuk istri itu memang hal yang terpenting adalah kita mencintai diri kita sendiri dulu, baru kita others gitu. Jadi that simple things gitu untuk menumbuhkan rasa cinta ke diri kita itu kayak kita baru bangun tidur gitu, kita mengucapkan terima kasih kepada diri kita gitu, kita masih dikasih kehidupan, kita masih dikasih sehat, kita masih dikasih anak-anak yang solehah gitu. Jadi that simple things gitu, kita cuman just say thank you ke diri kita sendiri gitu. Yang pertama. Sama beliau seperti itu. Yang kedua mungkin dengan cara kita berkaca gitu. Kita ngaca, kita ngasih senyum ke diri kita sendiri gitu. Nah, itu adalah cara apa ya yang simple yang mungkin kita nggak dapatkan dari orang lain, kita appreciate diri kita gitu. Ya, tadi Mbak Dewi sampaikan di situ nggak pernah mencintai diri sendiri. Nah, itu jangan sampai terjadi gitu, karena kita memang harus self love first gitu, apalagi untuk apalagi kalau udah punya anak, udah punya suami gitu. Karena itu adalah apa ya? Kalau perempuan itu kan bisa dibilang ruhnya di rumah gitu. Jadi kalau kata beberapa profesional kan selalu bilang gitu, kalau udah ibu moodnya itu pasti seisi rumah nggak enak. Seperti itu. Jadi sebisa mungkin itu ya yang dibahagiakan, yang bahagia pertama itu adalah kita sebagai seorang ibu gitu. Dan saya memang iya kok gitu, kalau saya sendiri gitu ya, waktu masih ada ayahnya, waktu masih as normally life gitu, kalau memang kitanya ngerasa nggak happy, memang akan semuanya itu akan runtah gitu, maksudnya akan nggak enak gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini ya memang harus kita hindari gitu. Dan self love itu saya ngerasanya sekarang seperti itu gitu, pas sayanya nggak ada, saya ke anak-anak biar nggak oleng, biar ibaratnya kita waras dalam ngejalanin sehari-hari, ya kita memang harus apa yang hal kecil yang kita bisa mungkin membawa kita bahagia, mungkin hanya sekedar kita bikin kopi dulu, nyenengin me time gitu, kita ada waktu sebentar untuk baca buku yang mungkin kita seharian mungkin nggak biasa, yang kita hobi-hobi kecil yang mungkin membahagiakan
Nah, itu Kalau hal kata yang kalau kata Gen Z ini apa? Self reward. Ya, ya ada self reward lah gitu. Self reward tipis-tipis tapi ke mall gitu. Jadi kayak gitu. Pulang dompetnya kosong sama aja gitu. Gitu sih. Siap, siap, siap. Baik, baik. Menang Mbak Dewi tadi. Kadang sometimes kita need professional help itu bukan Ya, suatu tabu kok. ya, Sekarang saya backgroundnya kuliah di psikologi, cuman saya lebih banyak ke industri. Saya pun seneng ya, maksudnya karena ya memang beliau-beliau itu kan lebih 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 mengerti gitu ya dunia dunia psikis kita seperti apa, harus di treat seperti apa gitu. Dan I think kalau kita memang udah di titik yang kita merasa memang perlu saat kita nggak ada rumah untuk berpulang, ya mungkin professional help itu adalah hal yang membantu kita gitu. Mungkin itu aja sih Ustadz. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa, ya, mencerahkan. ya, Set, eh, ya, kalau kita berharap sama banyak kawan-kawan di MKI ini kan jadi ladang amal sebetulnya. ya, ya, Kalau nggak harus yang bermasalah juga, ada bagian yang memang harus kita eh, tularkan paling tidak ke anak-anak kita ya, gitu. ya, Setidaknya cucu-cucu kita kalau ada masalah itu tahu kita ta'arufnya itu yang bener kayak ya, gimana, mhm, kalibrasinya. Bikin keluarga itu nggak cuman sekedar ih cucu lucu ya, yuk nikah kan gitu kan nggak. Kalau saya lihat di sosmed itu kan ada satu adegan di mana seorang pria memberikan kulit kulit gorengan ayamnya ke teman yang perempuan. ya, Hah, serius? Ini dikasih gue? Lu kasih gue kulit ayam? Serius? Nikahin gue sekarang? Akhirnya dinikah mereka. Itu kan ya elah gitu doang gitu. Nggak usah gitu-gitu lah gitu. Jadi kesannya kayak urusan urusan remeh-temeh banget gitu. iya gitu. Jadi tapi seru sih karena memang tadi nggak boleh kita menjadikan kita sebagai patokan orang lain karena sama-sama bertumbuh itu. Ya, ya, Karena istilahnya family growth itu kalau kemudian bertumbuhnya itu kadang-kadang iya kalau nggak ada benalu, kalau ada benalu dulu yang diurusi gitu kan. ya, Iya ya, kalau ya, nggak ada hama dulu yang diberesin. ya, Sehingga kapan berbunganya, iya kalau nggak ada codot, kalau ada apalah segala macam dan seterusnya. Gitu. Itu jadi seru, variabelnya menjadi ya. Dan sangat tidak ada luar yang sama. biasa. Variabel semua Betul, keluarga betul, beda, betul, ininya beda. Dan setuju. walaupun tadi ngomong surga sekeluarga, tapi ingat pintu surga juga banyak. Betul. Pintu surga banyak, kita bisa pintu masing-masing. Ya, Dan tadi semuanya bisa dengan jalannya masing-masing, dengan ya, cara masing-masing. betul. Tinggal tadi objektifnya cuma satu. Ya, Objektifnya cuma satu. Objektifnya semuanya adalah hamba Allah. Bab khalifatullahnya itu adalah bab pilihan-pilihan yang harus kita ambil. Kita sekeluarga mau lewat jalan tol karena memang punya faktor-faktor privilege yang nggak ada masalah. Tapi mhm. kalau nggak punya, ya kita harus pakai tetap jalan. Mungkin masuk tolnya nanti udah deket-deket Solo baru nyampe masuk tol gitu kan. Ini kalau mau ke Kediri gitu kan. Ya, Tapi kayak kemarin ternyata di tol pun ternyata ada masalah kan. Kecelakaan ini karena kemarin ya, kayak ya, ya. kejadian kemarin lagi rame di 20. di tol itu. Ya, Nah itu pun saya bilang kembali akhirnya, ayo kita memulai. Dan kalau memulai apa? Mungkin bahasanya gini, kita mulai bisa mengkalibrasi, ayo kita kalibrasi ulang yang sudah lama-lama, kita kalibrasi ulang, yang baru juga kita sama, kita memulai, kemudian yang, aduh pasanganku nggak ada. Nah, apakah sudah mau waktunya mengajak anak untuk ngobrolin visi keluarga? ya, Ya, bahkan mungkin ternyata kita bagi ini pun sudah kapan anak-anak kita mulai ajak ngobrolin visi keluarga. ya, ya. Ini pun juga nanti. Sehingga Ya, nanti mereka juga punya eh, struktur berpikir yang kemudian kalau yang namanya keluarga itu harus punya visi misi sehingga nanti ke iya, depan peradaban bisa lebih cepat betul, terwujud betul. begitu Zat. Betul, betul. Karena nanti juga gini, kenapa ada visi? Karena kita juga punya ekspektasi terhadap anak kan. Ya. Iblis aja punya visi misi, Nah, di masa sisi kalah lain kita sama juga, iblis? iya, kita pun punya ekspektasi pada anak.
Ya. Nah, ekspektasi kita itu kan nanti harus dikalibrasi dengan Ya. anak. Nanti akhirnya, oke, berarti ini menjadi visi bersama kita. Hal yang kita bersama, nah karena bersama nanti kita di peran mamah di sini, peran bunda di sini, peran oma di sini, peran umi di sini, peran kamu di sini. Ayo bareng-bareng. Itu pun sama nanti. Ya. Jadi Ya. ini tidak hanya tentang suami dan istri, bisa jadi sama anak. Cuma kalau nanti ini misalkan, oh berarti kita bisa nih sekeluarga, ya boleh saja. Satu keluarga mau bareng, sekeluarga ada 5 orang misalkan, ya nggak ada Ya. masalah juga. Tapi Ya. cuma Ya. memang nanti jadinya faktor apa namanya, parameternya jadi lebih banyak lagi. Ya. Ya. Karena variabelnya jadi lebar. Jadi lebar gitu. Monggo Mbak Din, tambahin Mbak Din. Afwan, Mas Ruli, Ya, tadi soal ekspektasi kepada anak, yang ya, saya pengen tanya, batasannya sampai mana ya kita boleh berekspektasi terhadap anak kita sendiri? Karena saya memang lagi di fase itu di saat ini gitu. ya, Kemarin itu emang jadwal kakak itu lagi padet banget gitu, maksudnya ya. untuk tes Mhm. di alhamdulillah 2 dapet, dia tinggal 1 lagi gitu ya, nanti Ya, saya memang selalu 3 pilihan untuk kesempatan kakak memilih gitu. ya, ya, Nah ya, memang pribadi ada ekspektasi memang di situ ya, gitu. ya, ya. Kakaknya juga tadi lomba, alhamdulillah tadi dapat juara 2 juga gitu kan. Tahan ya. Mhm. Jadi agak lagi hektik gitu. Kadang tuh saya bukannya mempus ya, kadang saya tuh tahu kondisi anak gitu ya. Ini Ya, kalau ya, kecapean nanti dia pasti akan flu gini 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 gitu. Jadi kadang overthinking sendiri gitu. ya, Nah, ya, atasan mana gitu? Maksudnya yang ya, ya, ya. kita kasih terhadap anak kita sendiri gitu. Ya Mohon ini, ya, ya. Kata apa namanya? Kata batasan itu menjadi sesuatu yang sangat apa namanya, sangat ini, karena nanti sangat personal dengan kondisi anak kita ya. Yang kenal anak kita itu kan kita sendiri. Ya. Yang kenal anak kita sendiri, yang tahu batasannya juga kita. Tapi yang paling penting adalah tadi sebenarnya kalau menurut saya adalah em, ini sesuatu yang agak ini, yang sesuatu yang cukup 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 eh, hal yang paling penting bukan pada batasannya kalau saya, pada mengkomunikasikannya kalau saya malah. Mengkomunikasikan, karena kalau batasan itu ya tadi kayak Mbak Din ya, Mbak Din sudah paham, oh kalau si kakak itu begini begini begini, jadi saya itu naruhnya di sini. Berarti kan yang pertama itu memberikan ekspektasi itu harus kenal kondisi anaknya kan, harus kenal kondisi anaknya. Dari kondisi anaknya kenal, baru nanti kita ininya, kita apa namanya, kita taruh di situ tempatnya, batasnya di situ. Ketika tahun kondisinya, nanti ketika kondisinya anaknya udah punya berubah lagi, kita kasih di atas ekspektasi yang kita inikan lagi, naikin atau ini kan sesuai dengan ini. Jadi saya tidak bisa memakai batasan. Paling kalau saya lihat, kenali anak kita, dari situ akhirnya kita tahu di mana kita memberikan batas. Begitu Mbak Din. Jadi agak menjadi susah kalau nanti parameternya apa? Parameternya adalah dia bahagia misalkan. Kata ini kan juga jadi sangat ini kan. Emang dia bahagia enggak? Ternyata apa? Dia akan bahagia ketika kita tahu kekuatan. Oh, kekuatannya di sini nih. Anak kekuatannya di sini, kelemahannya di sini. Kalau dia ini, saya taruhnya di batasnya di sini dulu. Nanti kita tingkatkan. Ngatan, kalau si saya seperti itu. Mohon maaf. Ya, siap. Berarti kalau saya memang suka nanyain gitu sih. Hmm, Sekarang gitu. Jadi saya suka gitu sih nanya ke kakak gitu. ya, Sekarang nyamannya kakak kalau misalkan dia nyampein ke saya gitu ya. ya, Mam, aku mau coba ini gitu kan. Memang dia lagi seneng ini itu tuh si kakak gitu. Jadi ya, jadi kayak dia gitu, kadang saya yang jadi riweh gitu. Nah, ya, eh, kita punya apa ya, ibaratnya Kak please gitu, maksudnya ini nanti dia ngontrol waktu. Saya sendiri kan kadang terganggu juga nanti dia ya. sekolahnya apa segala, udah kelas 6 gitu kan. Nah, suka gitu, kakak nyaman nggak ngerjain ini gitu, kalau saya Hmm, hmm. menanyakan seperti itu gitu, maksudnya apa maksudnya, takutnya meng-underestimate nggak ke anaknya itu sendiri. Enggak. Jadi gini, nanti yang paling, jadi kan ada nada ya Mbak Din. Ada nada mengkonfirmasi kan. Ini bukan nadanya, emang kamu kuat kan, beda ya. Emang kamu bisa. Itu kan nadanya nada melecehin kan gitu Negatif kan. ya. Nah, negatif. Jadi memang nadanya nada konfirmasi, memvalidasi. Nggih, nggih, nggih. Jadi kalau nadanya memvalidasi, dia pun akan menerima sebagai aku bisa kok Bun, bla 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 bla. Ketika emang kamu bisa, itu kan beda lagi urusannya nanti. Mhm. Gitu. Jadi di situ, jadi memang karena dan ketika ini dikomunikasikan terus, akhirnya kan dia ini, oh dia tahu nih, oh oke, berarti bundaku
pengen tahu aku di sini dan dia pengennya di sini. Dan ini ketika komunikasi ini dibangun terus akhirnya nyambung tuh nanti. Oh batasnya di sini, oke ininya di sini. Kak, tinggalkan nanti gini. Kadang-kadang jangan sampai juga tadi ekspektasi itu menjadi kayak motor yang digas terus. Oh ada remnya juga. Ini berarti waktunya ngerem. Ini waktunya maju. Ini waktunya ngerem. Itu menjadi pentingnya di situ nanti. Ketika kita tahu dan paham kondisi anak-anak kita. Aku akhirnya jadi itu pakai quote endingnya Ude, Ya, you best, be the best. Itu ya, yang ya, saya ya, selalu ya. inget kan Kak, Ude tuh tiap menutup kajian kayak apa? Oh iya iya mah, gitu. Jadi I get the point. Dibilang gitu. Oh Ya, ya ya, udah. ya. Oke, ya dan disitulah nanti berarti self awareness-nya sudah naik. Ketika self awareness-nya naik, dia udah akan jalan, Mbak. Nggih, Tinggal nggih, nggih. kita itu ngasih, oh batasnya di sini, ini batasnya di sini doang. Jadi itu aja lebih enak akhirnya. Nggih, nggih, nggih. Nuhun, nuhun. Jadi saya Bisa, suka bisa, kadang bisa. saya mancing gitu kalau nemu di IG atau apa ada lomba apa saya pancing aja. Oh dia Ya, ntar yang explore gitu. Ntar kalau dia udah liar apa apa gitu, ingat kakak pesen Ude kalau habis kajian gitu kan dia suka ikut denger juga kalau ya. Ude kajian. Oh iya mah, be the best, be the best. Udah gitu. Yang penting kamu berusaha terbaik aja gitu. Paling kayak gitu sih. Ya, nggih, ngata. Nuhun. Baik, Masya Allah. Itu bukan saya, Mbak. Itu surat 3 ayat 159. Cuma membahasakannya saja. Fa'idha azamta fatawakkal Allah. Itu dari Allah kok, itu bukan dari saya. Saya cuman pura-pura asik aja. Ngambil quotes-nya ke sana biar kayak orang bijak banget gitu. Padahal masih dedal duel juga, masih tertatih juga, terseok. Baik, mudah-mudahan malam hari ini obrolan kita jadi lebih mengerucut kepada pentingnya kita membentuk home bukan house, membentuk keluarga yang kalau nggak bisa dapat surga di akhirat, setidaknya kita sudah pernah merasakan indahnya surga di dunia. Yang penting adalah bagian sesurga sekeluarga itu bukan hanya soal sekeluarga di dunia, sesurga, tetapi juga sesurga sekeluarga sampai di akhirat. Kepengennya di dunia juga dapat surganya, di akhirat dapat surganya. Karena saya paham betul bahwa tidak ada sesuatu yang berakhir semuanya harus happy ending. Ada begitu banyak kisah yang sad ending juga, tetapi itulah hikmah di mana Allah selalu menampilkan bahwa yang kamu anggap baik sangat boleh jadi itu buruk di mata Allah, atau sebaliknya, gitu. Sesuatu yang buruk itu padahal baik buat Allah tabaraka wa taala. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Aku qauli hadza astaghfirullah wa lakum. Syukran jazakumullahu khair. Nggih. Mudah-mudahan Allah berkahi antum, hidayahi antum, hinayah dan maunahnya. Jangan lupa 009 di bagian akhir transfer Anda untuk sekolah ayah bunda. Yang belum daftar berdua ke Tenadia tanggal 15 Desember. Dan ini bukan tanggal mati ya, artinya kalau kita mau di Solo nanti mau bikin, kita bikin. Di Lampung kalau mau kita bikin. Di Bengkulu kalau kita mau kemana aja, insya Allah saya sedang godok sama Ustadz Ruli kalau bisa ini jadi sebuah web base yang bisa online, ini mungkin malah bisa dikerjakan oleh siapa saja dengan pola tarik ulur yang tadi gitu. Mudah-mudahan sih bisa kita explore lagi dan kita develop lagi yang jauh lebih bermanfaat buat banyak orang. Kami undur diri, selalu jadi yang terbaik, membuat yang terbaik biar Allah yang mengerjakan sisanya. Faidah adam tawakkal Allah. Kita tutup sama-sama dengan kafarat majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik, la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Have a nice weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم
وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.